PM Malaysia Anwar Ibrahim menyebut setidaknya ada 10 perusahaan besar Malaysia sedang mempertimbangkan kemungkinan melakukan investasi besar dalam proyek-proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, dia menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan dari anggota Parlemen Tanjung Manis Yusuf Abde Wahab tentang sejauh mana keterlibatan perusahaan Malaysia dalam proyek pembangunan IKN dalam sesi dengar pendapat di Gedung Dewan Rakyat, Kuala Lumpur pada Selasa, tanggal 7 Maret tahun 2023. PM Datuk Seri Anwar Ibrahim kemudian merinci, 9 perusahaan besar tersebut berasal dari Semenanjung Malaysia, sementara 1 dari Sarawak. Dia menyatakan, para perusahaan tersebut secara serius tengah mempelajari kemungkinan melakukan investasi di IKN. Dalam diskusi kami baru-baru ini dengan pemerintah Indonesia, beberapa perusahaan lain terlibat, seperti TNB, Tenaga Nasional Berhad, dan Telekom Malaysia Berhad. Setidaknya ada 10 perusahaan di sana, ucap Anwar, dikutip dari kantor berita Malaysia, bernama. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Perdana Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg terkait rencana investasi perusahaan Malaysia di IKN ini. Saya mengatakan kepada Perdana Menteri Sarawak, karena Sarawak lebih dekat ke IKN, dan telah memimpin, upaya ini akan dikoordinasikan dengan pemerintah Sarawak, sehingga kami dapat memperoleh keuntungan lebih banyak, ucap Anwar. Pada kesempatan itu, dia juga menerima pertanyaan dari anggota parlemen lain, yakni Datuk Mumtaz Metnawi, Perikatan Nasional Tumpat, tentang kesiapan pemerintah Malaysia melibatkan masyarakat lokal di Sabah dan Sarawak dalam rencana pembangunan IKN di Indonesia. Menjawab pertanyaan itu, Anwar mengatakan, pemerintah juga sedang menjajaki kemungkinan menjalin kerjasama dengan universitas, pemuda, organisasi Islam, pemerintah negara bagian, dan organisasi non-pemerintah di area yang terlibat. Belum ada rencana yang lebih aktif, tapi saya yakin berdasarkan kemajuan proyek pembangunan IKN, kita harus melihat kemungkinan kerjasama itu, ujarnya. PM mengatakan sinergi kerjasama antara Malaysia dan Indonesia terkait pembangunan ibu kota baru Indonesia akan menguntungkan kedua negara. Presiden Jokowi, Joko Widodo, juga sudah menginformasikan kepada saya bahwa di antara negara-negara ASEAN, Malaysia termasuk yang terdepan dan peserta aktif dalam kerjasama ini, imbuhnya. Sebelumnya, Sekretaris OIKN Ahad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, saat ini sudah ada lebih dari 150 letter of intent, LOI, dari investor yang diterima otorita IKN. Kami sudah menerima lebih dari 150 letter of intent dari perusahaan dari berbagai negara. Tadi pagi saya juga baru menerima dari perusahaan Polandia yang ingin berinvestasi, kata Jaka saat diskusi MPR Rumah Kebangsaan di gedung DPR MPR Jakarta, Rabu, sepertiga. Adapun dari LOI yang masuk terdiri dari sektor perumahan, infrastructure and utility, layanan konsultasi, pendidikan, mixed and used commercial, teknologi, kesehatan, BUMN dan kantor swasta, barang dan jasa dan public sectors offices. Ia mengatakan, dari seluruh LOI yang masuk berasal dari perusahaan baik domestik ataupun luar negeri. Saat ini seluruh LOI yang telah diterima OIKN sedang dalam tahap pendalaman.